Selamat siang. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Michael Yohanes Tano di sini sebagai moderator. Lalu di samping saya ada perwakilan negara Cina. Saya Sinjulong Dewi Cahyani. Saya Chandra Yuda Prasetya. Di sisi sebelah saya juga ada perwakilan dari negara Jepang. Saya Fania Salsabila. Saya Indira Rizky. Baik, sekali lagi selamat siang semuanya. Para delegasi dari negara Cina dan negara Jepang. Hari ini kita akan kembali melanjutkan perundingan mengenai perjanjian perdagangan bilateral antar negara Cina dan negara Jepang. Kami berharap kita bisa mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Mari kita dengar pernyataan dari masing-masing pihak. Silakan dari negara Cina. Ya, terima kasih sebelumnya moderator. Kalau dari kami ya, negara kami mengusulkan penghapusan tarif impor sebesar 15% untuk produk teknologi yang kami ekspor ke negara B, negara Jepang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akses pasar dan memperkuat hubungan perdagangan antar negara kita. Sesuai dengan pasal 11 GATT 1994, setiap pembatasan kuantitatif terhadap impor harus dihapus untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih bebas dan adil. Silakan tanggapannya negara Jepang. Baik, kami menghargai usulan tersebut. Namun, kami memiliki kepentingan nasional yang harus dilindungi. Produk teknologi yang diimpor dari negara Cina bisa berdampak negatif pada industri teknologi domestik kami. Oleh karena itu, kami tetap berpegang pada pasal 19 GATT 1994 yang memberi hak kepada negara kami untuk menerapkan tindakan perlindungan jika terjadi lonjakan impor yang dapat merugikan produsen lokal. Baik, kami memahami kekhawatiran kalian terhadap industri lokal, tetapi tarif 15% ini bisa berdampak buruk bagi konsumen di negara Jepang. Harga barang yang lebih tinggi akan mengurangi daya beli masyarakat. Selain itu, kebijakan ini bisa dianggap sebagai bentuk proteksionisme yang bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas WTO. Baik, kami menghargai kekhawatiran kalian, tetapi kami memiliki hak untuk melindungi ekonomi domestik kami. Jika industri kami tidak diberi waktu untuk berkembang, maka akan ada gelombang besar pengangguran yang berdampak pada kestabilan sosial dan ekonomi kami. Oleh karena itu, tarif ini sangat penting bagi kelangsungan industri dalam negeri kami. Tapi kalian juga tidak bisa menerapkan tarif tinggi tanpa batas waktu. Pasal 3 DSU, Dispute Settlement Understanding dalam WTO menegaskan bahwa setiap negara wajib memastikan kebijakan perdagangannya transparan dan tidak mendiskriminasi mitra dagang. Jika tarif ini tetap diberlakukan, maka kami tidak punya pilihan lain selain membawa sengketa ini ke forum WTO. Negara kami tidak akan menerima syarat yang bisa menghancurkan industri dalam negeri. Kami memiliki dasar hukum untuk mempertahankan kebijakan ini sesuai pasal 19 GATT yang mengizinkan tindakan perlindungan apabila terjadi lonjakan impor yang dapat merugikan produsen lokal. Apakah ada solusi alternatif yang sekiranya diajukan oleh masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan? Baik, kami terbuka untuk kompromi jika penghapusan tarif tidak memungkinkan. Apakah negara Jepang bersedia menurunkannya secara bertahap dalam waktu 5 tahun? Silakan jawaban negara Jepang. Sayangnya tidak. Kami tetap berpendapat bahwa penghapusan atau pengurangan tarif akan merugikan produsen kami, dan kami tidak bisa mengambil risiko tersebut. Baik, jika ini keputusan akhir dari negara Jepang, maka kami tidak punya pilihan lain selain membawa permasalahan ini ke mekanisme Dispute Settlement Body atau DSB di bawah WTO. Seperti yang diatur dalam pasal 3 DSU, kami meyakini bahwa tindakan ini bertentangan dengan prinsip Most Favored Nation atau MFN dalam pasal 1 GATT 1994 serta melanggar prinsip non-discriminatory treatment dalam perdagangan internasional. Kami siap menghadapi langkah tersebut. Kami yakin bahwa bukti yang kami miliki cukup untuk membuktikan bahwa kami berhak menerapkan tarif ini berdasarkan alasan perlindungan ekonomi. Negara kami harus mengutamakan kepentingan nasionalnya sendiri. Baik, karena tidak adanya kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak dalam negosiasi ini,
kami dengan berat hati menyatakan bahwa perundingan resmi dihentikan. Jika pihak-pihak yang berkepentingan ingin menyelesaikan perbedaan pendapat ini melalui jalur hukum internasional, maka mekanisme penyelesaian sengketa WTO tersedia sebagai opsi. Kami harap diskusi dapat dilanjutkan di masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih.